Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas akuntansi C1, mata kuliah akuntansi perbankan syariah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi akuntansi transaksi pembiayaan mudharabah. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Diki Putiarawati, NIM 1905520157. Yang kedua ada Feni Eka Rismawati, NIM 1905520159. Yang ketiga ada Devi Rindiani, NIM 1905520178. Dan yang terakhir saya, Nurhana, NIM 1905520158. Selanjutnya akan langsung penyampaian materi. Saya Diki Putiarawati dengan NIM 1905520157. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi mudharabah. Mudharabah yaitu akad kerjasama antara dua pihak. Pihak pertama atau sohibul mal sebagai penyedia modal dan pihak lainnya atau mudharib sebagai pengelola. Kemudian keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak yang telah ditentukan. Kemudian ada kerugian. Apabila kerugiannya bukan karena kelalaian pengelola, maka akan ditanggung oleh pemilik modal. Dan apabila kerugian tersebut dikarenakan akibat kecurangan pengelola, maka sepenuhnya kerugian tersebut akan ditanggung oleh pengelola. Selanjutnya ada jenis-jenis mudharabah, ada 3. Yang pertama mudharabah muqayyadah, yang kedua mudharabah mutlaqah, dan yang ketiga ada mudharabah mustarakah. Kemudian juga ada rukun mudharabah, ada 3. Yang pertama transaktor, yaitu pemilik modal dan pelaksana usaha. Yang kedua ada objek mudharabah, yaitu modal dan kerja. Dan yang ketiga ada ijab qabul. Berikut ini mengenai penjelasan jenis-jenis mudharabah. Yang pertama ada mudharabah muqayyadah, yaitu mudharabah yang pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi atau tempat, cara, dan objek investasi. Kemudian yang kedua ada mudharabah mutlaqah, yaitu mudharabah yang pemilik dananya tidak memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai hal tempat atau lokasi, cara, dan objek investasi. Kemudian yang ketiga ada mudharabah mustarakah, yaitu di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Rukun mudharabah. Rukun mudharabah terdiri dari 3. Yang pertama transaktor atau pemilik modal dan pelaksana usaha. Yang kedua objek mudharabah atau modal dan kerja. Dan yang ketiga ijab qabul. Selanjutnya kita bahas satu persatu mengenai rukun mudharabah. Yang pertama transaktor atau pemilik modal dan pelaku usaha atau pelaksana usaha. Jadi dalam melakukan transaksi akad mudharabah harus ada minimal 2 pelaku. Pihak pertama itu bertindak sebagai pemilik modal dan pihak kedua itu bertindak sebagai pelaksana atau pelaku usaha. Yang kedua, objek mudharabah atau modal dan kerja. Jadi objek mudharabah ini merupakan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Jadi pemilik modal nanti memberikan modalnya sebagai objek mudharabah dan pelaksana usaha memberikan kerjanya sebagai bentuk objek mudharabahnya. Dan yang terakhir yaitu ijab qabul atau persetujuan antara kedua belah pihak. Jadi ijab qabul ini merupakan wujud dari prinsip sama-sama rela atau antarodin minkum, yang artinya kedua belah pihak sudah terikat untuk melakukan akad mudharabah. Jadi nantinya si pemilik modal itu bersedia untuk menyediakan dana dan si pelaku usaha atau pelaksana usaha itu nanti bersedia untuk menyerahkan kerjanya.
Alur transaksi mudharabah terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, dimulai dengan pengajuan permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Yang kedua, bank mengontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha yang telah disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaik. Yang ketiga, hasil evaluasi usaha dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan. Yang keempat, bank dan nasabah menerima bagi hasil sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan metode perhitungan yang dilakukan. Itu sesuai dengan kesepakatan. Dan yang terakhir, bank menerima pengembalian modalnya yang berasal dari nasabah. Saya Fania Ika Rismawati, NIM 1905520159. Di sini saya akan menjelaskan 4 transaksi pembiayaan mudharabah. Yang pertama adalah penyerahan modal, yang kedua adalah bagi hasil, yang ketiga adalah kerugian, dan yang keempat adalah pengembalian modal. Untuk yang pertama, penyerahan modal. Untuk yang pertama yaitu dana mudharabah yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah akan diakui sebagai pembiayaan mudharabah sebesar jumlah kas yang dibayarkan. Contohnya, Bank Syariah Mandiri menyerahkan modal kepada Tuan Alek 15 juta. Maka jurnal yang tercatat adalah pembiayaan mudharabah 15 juta di debit dan kas 15 juta di kredit. Untuk yang kedua adalah bagi hasil. Bagi hasil diakui berdasarkan laporan hasil usaha yang disampaikan oleh nasabah sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan. Contohnya adalah labanya mendapatkan 15 juta dan hak bank itu 30%. Maka 30% itu dikalikan 15 juta dan hasilnya 4.500.000. Apabila nasabah langsung membayarkannya, maka di dalam jurnal tercatat kas sebesar 4.500.000 di debit dan pendapatan bagi hasil 4.500.000 di kredit. Dan apabila nasabah belum membayarkannya, maka di dalam jurnal akan tercatat piutang bagi hasil sebesar 4.500.000 di debit dan pendapatan bagi hasil sebesar 4.500.000 di kredit. Untuk yang ketiga yaitu saat penerimaan pembayaran mudharabah, yaitu dicatat kas sebesar 4.500.000 di debit dan piutang bagi hasil sebesar 4.500.000 di kredit. Untuk yang ketiga yaitu kerugian mudharabah. Kerugian mudharabah akan diakui sebagai CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai. Misalnya yaitu nasabah menghasilkan laporannya yaitu mendapatkan kerugian 5 juta dan kerugian tersebut dikarenakan oleh sebab yang normal atau kondisi yang normal. Maka jurnal yang tercatat adalah beban CKPN pembiayaan mudharabah sebesar 5 juta di debit dan CKPN pembiayaan mudharabah sebesar 5 juta. Saya Devrindiani, NIM 1905520178 akan menjelaskan poin 4 transaksi pokok yang terjadi pada pembiayaan. D. Pengembalian modal mudharabah. Pengembalian modal mudharabah dapat dilakukan sekaligus di akhir ahad atau secara bertahap. Pembayaran kembali pembiayaan mudharabah oleh nasabah akan mengurangi pembiayaan mudharabah. Contoh, pada tanggal 14 Agustus 2017, Bank Syariah Mandiri menerima pengembalian modal mudharabah dari Tuan Alex sebesar 250 juta rupiah. Jurnalnya yaitu pada tanggal 14 Agustus 2017, kas di debit sebesar 250 juta rupiah dan pembiayaan mudharabah di kredit sebesar 250 juta rupiah.
Selanjutnya yaitu karakteristik akuntansi mudharabah. Di sini karakteristik akuntansi mudharabah ada 2 poin. Yang pertama, entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana. Yang kedua, mudharabah terdiri dari mudharabah mutlakah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah mustarakah. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkar temporer. Itu tadi penyampaian materi presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.